Harapannya Bapak Ibu, melalui materi His Need and Her Needs ini, materi ini akan memberkati dan merevolusi kehidupan keluarga ya. Saya mengetahui buku ini dari waktu tahun 98 ya Bapak Ibu. Waktu saya mengikuti sebuah kelas eh, pendengar di STTRI di Jakarta ya, di tempat Pak Yakub waktu itu, tempat Pak Yakub Susabda. Nah, saya lihat di perpustakaannya ada buku ini ya. Jadi, cuman saya belum membaca secara total. Jadi, ide-idenya saya dapat. Tapi ketika saya mempersiapkan materi ini, membaca materi ini, saya merasakan betapa buku ini sangat sangat dibutuhkan ya. Karena dengan adanya buku ini akan terhindarkan ya dari suami istri bisa menghindarkan keluar- keluarganya dari perceraian dan perselingkuhan. Jadi jadi buku ini sangat memberkati ya. Jadi Bapak Ibu mari kita akan melihatnya. Eh, Nanti Bapak Ibu saya berikan kesempatan untuk boleh meresponi kalau nanti ada yang ingin memberikan respon ya. Saya akan hmm, menaruh untuk eh, ada yang saya taruh untuk sebagai ini ya, Pak Kris saya izin taruh untuk co-host supaya nanti kalau ada ini bisa bisa membantu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi mari kita berdoa ya, mohon pertolongan Tuhan. Tuhan berkatilah sharing pada malam hari ini sehingga Roh Kudus berkarya di dalam hidup kami, memberikan semangat, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan untuk mengerti kebenaran-Mu dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami dan menolong keluarga-keluarga yang lainnya. Kami rindu materi ini akan memberkati banyak keluarga Tuhan, merevolusi, mentransformasi banyak keluarga untuk kemuliaan Kristus. Berkatilah kami dimanapun kami berada, demi Yesus Tuhan. Kemon Tuhan memakai hamba-Mu dalam segala kekurangan dan kelemahannya. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini banyak sekali berita-berita yang tentang perselingkuhan ya. Perselingkuhan yang ditangkap oleh kamera, lalu kemudian yang terjadi adalah diviralkan ya karena satu orang sangat terluka hatinya, penuh kemarahan, memviralkan memviralkan perselingkuhan dari pasangannya ya. Itu yang terjadi Bapak Ibu ya. Nah, saya sendiri melihat masalah keluarga sangat terjadi ya, sangat banyak terjadi itu kalau dari keluarga saya sendiri Bapak Ibu ya. Kakak saya sendiri jatuh ke dalam perselingkuhan. Sepupu-sepupu saya begitu banyak sekali ya yang jatuh dalam hal seperti ini sehingga keluarganya kakak saya sendiri bersyukur ya, kakak saya yang paling besar keluarganya tetap utuh. Beliau sekarang udah dipanggil Tuhan ya. Kakak saya dipanggil Tuhan umur 52 tahun. Kemudian kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, eh, sepupu-sepupu saya itu kawin cerai begitu ya. Jadi tidak mengerti konsep-konsep seperti ini ya. Jadi karena itu kita bersyukur pada Tuhan kalau eh, kita akan belajar ini. Nanti silakan Bapak Ibu meresponi, menambahkan atau bertanya atau
mau bercerita boleh ya. Jadi ini buku ini dari His Need Her Needs, kalangan Willard Harley ya. Building an Fair Approved Marriage ya. Jadi kebutuhannya itu suami, kebutuhannya yang istri membangun pernikahan yang anti perselingkuhan begitu buku ini ya mengatakan. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang menikah, kita sudah melakukan janji pernikahan. Nah, ternyata janji pernikahan itu sebetulnya adalah sebuah janji untuk suami memenuhi kebutuhan pasangan istrinya, dan istri memenuhi kebutuhan pasangan suaminya. Ketika ada perkataan, aku mengambil engkau sebagai istriku satu-satunya atau suamiku satu-satunya, serta berjanji akan mengasihimu, mendampingimu, melindungimu ya dalam keadaan berkelimpahan, kekurangan, sehat maupun sakit. Nah, perkataan mengasihimu, menghormatimu ya, melindungimu itu bicara tentang mencukupkan kebutuhan pasangan, Bapak Ibu ya. Nah, tapi persoalannya dalam kehidupan kita, jadi saya sendiri pun juga menyadari saya dalam berkeluarga tidak fokus kepada tanggung jawab ini, tidak ingat atau tidak memahami betul-betul tentang janji ini. Sehingga lebih banyak kepada egois ya, diri saya yang minta dipuaskan oleh pasangan, minta dibahagiakan oleh pasangan, ya Bapak Ibu. Eh, jadi ya terima kasih Bapak Ibu. Ada istri saya datang, jadi saya meminta untuk anak membukakan pintu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sendiri dalam bertahun-tahun yang panjang itu fokusnya pada diri sendiri, ya. Mendapatkan aku dipuaskan tidak, aku dibahagiakan tidak, ya. Jadi akhirnya memang tanpa menyadari bahwa janji pernikahan itu tidak dikerjakan dengan baik, tapi menuntut. Makanya tidak heran pernikahan itu tidak berkualitas atau tidak memuaskan, ya. Nah, bersyukur Bapak Ibu, karena saya terus belajar ya, belajar dan belajar, boleh masuk pernikahan yang ke-25 tahun, saya merasakan pernikahan saya jauh lebih memuaskan ya, lebih baik. Nah, apalagi dengan mengerti ini, ya saya bisa belajar untuk pernikahan bisa lebih berbahagia ya, lebih lebih memuaskan ya ketika kita boleh mengerjakan janji ini untuk kita lebih membahagiakan pasangan kita. Nah, bagaimana caranya membahagiakan pasangan itu, Bapak Ibu ya? Nah, kalau di dalam buku ini bicara tentang 5 kebutuhan utama suami, ini hasil penelitian puluhan ribu pria begitu ya, puluhan ribu wanita di dalam sebuah penelitian research. Ternyata itu kebutuhan-kebutuhan yang pertama itu adalah pemenuhan seksual ya, sexual fulfillment. Ya, kepuasan seks itu yang kebutuhan yang pertama daripada suami atau pria. Lalu rekreasi bersama atau kegiatan bersama, recreational companionship. Lalu kemudian daya tarik fisik, ya ini kebutuhan yang berikutnya. Lalu kemudian apresiasi ya dari pasangan, ya. Lalu rumah tangga yang domestic support ya, rumah tangga yang teratur, tertib dari istri yang mendukung gitu ya. Nah, kalau dari istri kebutuhan utamanya apa? Kasih sayang ya, affection, kelekatan emosional. Itu kebutuhan utamanya ya. Lihat sini, tidak ada kebutuhan seks di sini ya, Bapak Ibu ya. Lalu kemudian percakapan bermakna, intimate conversation, ya, percakapan yang intim ya, dari hati ke hati ya.
lalu kejujuran, keterbukaan, lalu kemudian perlindungan dan keamanan. Ini bicara financial support ya. Lalu ada komitmen dalam keluarga, artinya seorang ayah itu menjadi ayah yang baik terhadap anak-anaknya begitu. Nah, ini kebutuhan daripada suami, Bapak Ibu ya. Jadi artinya kalau suami istri itu mengerti kebutuhan pasangannya, ya, dia akan memenuhi, kalau saya sebagai suami memenuhi kebutuhan istri saya dan istri mengambil tanggung jawab memenuhi kebutuhan saya, ya, suami istri saling menuntut dirinya, jadi orang yang berjiwa agung itu orang yang menuntut dirinya daripada orang lain, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau lihat jiwa kita seperti apa, ya, kita lebih menuntut diri kita sendiri atau kita menuntut pasangan kita, ya. Persoalannya adalah tanpa disadari, Bapak Ibu, kita seringkali menjadi transaksional ya. Kalau saya nggak dicukupi kebutuhannya, saya juga nggak mau mencukupkan kebutuhanmu ya. Saling menunggu. Padahal firman Tuhan adalah lakukanlah di dalam Lukas itu ya. Lakukanlah apa yang engkau ingin orang lain lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Ya. Jadi kita dipanggil untuk menjadi aktif. Jadi konsep di dalam Alkitab itu adalah aktif, saudara sekalian ya. Aktif, bukan pasif. Aktif. Allah menciptakan, Allah memelihara, Allah menopang ciptaannya. Ini bicara aktif. Nah, konsep dalam Alkitab untuk kehidupan kita ini adalah kita dipanggil untuk aktif, ya, bukan pasif. Nah, persoalannya adalah ketika ditanyakan seberapa tahan perselingkuhan pernikahan kita, ya, seberapa sih kuat pernikahan kita ini terhadap perselingkuhan, itu menjadi pertanyaannya, ya. Eh, Tadi pagi saya bertemu dengan seorang ibu di gereja. Saya mendapat informasi ibu itu ngomong kalau anaknya dan anaknya perempuan dan s- mantunya laki-laki, ya mereka tinggalnya berbeda. Yang laki-laki ada di Jepang, ya sudah 6 tahunan gitu ya. Pulang 1 tahun sekali. Nah, Bapak Ibu, saya mengatakan pada ibu ini, kepada oma ini ya, umurnya karena sudah mungkin sudah 60-an lebih ya, ibu ini. Wah, apa enggak bahaya ya? Apa enggak ini apa sehat? Dia ngomong sendiri ya, enggak sehat memang. Tapi ya itu pilihan dari anak-anaknya begitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena jarak yang begitu jauh baru ketemu cukup panjang 1 tahun satu kali baru ketemu. Padahal yang namanya kebutuhan itu bisa tidak seperti itu. Jadi Bapak Ibu, eh, kalau 5 kebutuhan tadi itu ya terpenuhi, maka pasangan itu lebih kuat terhadap godaan dari luar ya, godaan perselingkuhan. Tapi ketika pasangan itu tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan emosionalnya, maka ketika ada godaan dari luar, itu lebih mudah masuk, Bapak Ibu ya. Godaan itu akan mudah untuk kita membuka celah untuk godaan masuk dan menghancurkan kita. Ya, jadi kalau orang mendapatkan kebutuhan emosionalnya, itu pernikahan jauh lebih menarik, memuaskan, lebih banyak kepercayaan di dalam pernikahan ini ya. Nah, ada hal yang menarik sebetulnya saya dari kelompok kecil yang saya pernah ikut, ada seorang teman yang mengatakan istrinya itu kalau dia mau pergi keluar kota ya, bapak ini mau pergi keluar kota, istrinya itu dengan sengaja melayani kebutuhan seksual dari suami ini ya.
Ya karena dia mengerti, karena kalau di luar kota akan ada godaan-godaan ya. Kalau tinggal di hotel atau apa, nanti diketok pintunya oleh wanita ya, ditawarkan ini selimut, apa butuh selimut ya, selimut malam begitu ya, istilahnya selimut malam itu ya. Dan itu wanita yang mengetuk. Nah, di dalam hidup kita ini ternyata ada yang namanya bank cinta ya, love bank, bank cinta yang tidak pernah tutup. Artinya apa? Artinya ketika pasangan ya, suami istri itu melakukan hal-hal yang baik kepada pasangannya, itu sama saja menaruh eh, apa ya, menaruh rekening, mengisi rekening ya, mengisi rekeningnya. Ya, semakin banyak tindakan-tindakan yang baik, rekening itu semakin menumpuk, semakin banyak ya. Nah, ketika ada kesalahan, rekening itu berkurang. Nah, sama ya, kalau suami istri melakukan itu, maka rekening-rekening cinta di dalamnya ini penuh ya. Tapi apa yang terjadi kalau keduanya ini melakukan hal-hal yang ya saya sendiri baru menemukan kondisi yang eh, ada orang yang melakukan KDRT ya, pasangan terhadap pasangannya kepada anaknya ya, lalu menjadi kacau ya. Nah, kalau sudah ada KDRT itu menguras ya rekening itu ya, tidak lagi percaya, tidak ada lagi perasaan cinta yang makin kosong ya, Bapak Ibu. Karena memukul ya, tentunya kalau laki-lakinya memukul wanitanya, wanitanya pasti juga akan memukul yang laki-laki ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu makanya sama-sama menguras ya, menguras rekening itu. Jadi artinya Bapak Ibu, dari pengertian ini biarlah kita ini terhadap orang lain juga begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bertemu orang yang teman yang mengasihi Bapak Ibu ya, bertemu orang-orang yang mencintai kita, yang mendukung kita, yang mengerti kebutuhan kita dan memberikan apa yang kita butuhkan. Saya akan mengingat orang-orang yang seperti itu Bapak Ibu ya. Orang-orang seperti ini saya berdoa, saya perlu mengingat mereka-mereka ini karena mereka sudah memberkati kehidupan kami ya. Banyak orang yang dipakai Tuhan Bapak Ibu memberkati kami, khususnya dalam pelayanan kabel ini. Kami merintis pelayanan ini 3 tahun lebih ya. Kami tidak tidak bergantung, tidak ada dari dukungan dari gereja, dari manapun ya, hanya pribadi-pribadi yang mendukung eh, pelayanan ini. Saya bersyukur untuk dukungan dari Bapak Ibu ya. Melalui kehadiran pun itu sudah mendukung juga untuk dukungan yang lain, doa. Nah, Bapak Ibu, buat saya itu sangat berarti ya. Dalam artian, jadi kita pun bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang lain dan itu memenuhi rekening cinta di dalam hati teman-teman kita, anak kita, keluarga kita ya. Jadi itu ada istilah begitu ya Bapak Ibu ya. Memang nggak kelihatan, tapi perbuatan baik itu memenuhi hati ya. Ada sesuatu dalam hati yang membuat merasa terberkati ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu. Pertama ini adalah kebutuhan wanita. Yang pertama tentang afeksi, kasih sayang. Jadi seorang suami dipanggil untuk menyayangi istrinya karena itu kebutuhan utamanya. Ini hasil riset. Ya, misalnya bentuknya misalnya mengatakan aku peduli sama kamu, kamu penting bagiku ya dalam segala bentuk tindakan. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Aku prihatin dengan masalahmu. Aku akan berusaha membantu ya. Ini bicara tentang aku hadir, aku mau menolong, aku mau peduli gitu ya. Memang ini butuh proses Bapak Ibu ya. Tidak semua orang menikah langsung bisa ya, tapi bersyukur kalau kita ini mengerti jauh-jauh hari ya, sehingga ini bisa dipraktekkan dalam relasi
pernikahan atau relasi kita ya. Ada 1000 macam cara untuk menyatakan kasih sayang kepada pasangan. Ketika bicara tentang seks dan kasih sayang, kita tidak bisa memiliki satu tanpa yang lain. Artinya tanpa kasih sayang, seks itu tidak menjadi berarti gitu ya, menjadi sesuatu yang bermakna. Jadi kalau mau ada seks, ya perlu ada kasih sayang. eh, Istri bisa membantu membuatkan daftar ya, yang apa yang dibutuhkan, kasih sayang seperti apa yang dibutuhkan. Misalnya pelukan, pegangan tangan, duduk berdekatan ya. Istri saya itu kalau bangun pagi tangannya begini ya, Bapak Ibu, minta dipeluk dulu pagi-pagi begitu. Ya, saya memberikan pelukan ya. Eh, ada ciuman yang sangat penting bagi wanita, ada hadiah kecil, kartu ya. Eh, ada yang wanita yang menyukai suami mereka yang mengajak makan malam ya. Banyak istri menganggap setiap usaha yang dilakukan suami untuk ikut berbelanja makanan, pakaian sebagai tanda kasih sayang. Jadi artinya tiap wanita bisa masing-masing ya, bisa beda-beda Bapak Ibu dan bisa beritahukan pada pasangan. Peluk dan cium aku setiap pagi, ada yang minta begitu. Bicara padaku, katakan bahwa kamu peduli sama aku. Ya, peluk dan cium sebelum kamu berangkat kerja. Ini setiap orang masing-masing, Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada ritual-ritual yang baik, sangat baik ya. Telepon aku selama hari untuk menanyakan kabarku ya. Setelah kerja, telepon aku sebelum kamu pulang ke rumah, sehingga aku tahu kapan harus menunggumu. Jadi, tiap keluarga berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda, dan inilah gambaran afeksi itu seperti ini gambarannya ya. Bentuk saat pulang ya, luangkan waktu berbicara tentang hari ini ya, atau saya atau istri ceritakan apa yang terjadi, atau bantu mencuci piring ya, eh, bawakan bunga sebagai kejutan ya. Ada orang yang nggak terlalu butuh ya, tapi ada orang yang suka ingat ingat hari ulang tahun ya, Natal, hari Ibu, Valentine, berikan kartu. Ini usulan-usulan Bapak Ibu ya. Tiap keluarga punya cara tersendiri, model tersendiri. Kasih sayang adalah lingkungan pernikahan, sementara seks adalah suatu peristiwa. Nah, ini menarik sekali ya. Kasih sayang itu lingkungannya, seks itu peristiwanya. Kasih sayang itu cara hidup, ya sebuah payung yang melindungi dan menaungi pernikahan. Nah, kalau saya gambaran saya itu adalah kalau orang menikah ya butuh ada atapnya ya supaya event pernikahan itu tidak rusak kalau ada hujan ya, perlu ada atapnya ya. Kalau kami di Malang itu seringkali jalan ditutup hanya untuk dibuat orang menikah ya. Nah, lalu kemudian atasnya dikasih atap seng begitu atau apa begitu. Nah, gambarannya seperti itu. Perlu ada atap penutupnya, itu adalah kasih sayang. Eventnya pernikahan itu. Nah, gambarannya seks itu event, kejadian, kasih sayang ini yang menutup ya, melindungi gitu Bapak Ibu ya. Hmm, karena sebagian besar wanita membutuhkan kasih sayang sebelum seks memiliki arti yang berarti ya. Nah, berikutnya, kalau tadi itu kebutuhan wanita adalah kasih sayang yang pertama, kebutuhan suami yang pertama itu adalah kepuasan seksual. Ya, kenapa begitu ya? Ada 3 perbedaan penting antara pria dan wanita dalam hal seks. Yang pertama berkaitan dorongan seksual mereka, kesadaran akan seksualitas mereka, dan alasan utama mereka berhubungan seks ya. Ya, kalau dari sisi pertama, dorongan seksual, kenapa pria itu kebutuhan utamanya suami ya maksudnya, kebutuhan utamanya seks adalah karena
Tuhan menciptakan demikian ya, karena di dalam dirinya itu kelimpahan hormon afrodisiak, testosteron ya. Pada pria itu berkurang itu hanya 1% setiap tahun, Bapak Ibu bisa bayangkan. Sedangkan wanita itu lebih kecil ya. Jadi pria itu bisa menginginkan seks itu lebih rutin dibandingkan wanita. Wanita itu bisa 1-2 kali sebulan. Kalau pria itu bisa tiap hari, ya, karena kebutuhannya itu memang lebih besar. Kesadaran seksual. Nah, pria itu cenderung mengeksplorasi seksualitas mereka lebih awal dan lebih sering daripada wanita, ya. Mereka lebih memiliki pemahaman lebih baik tentang cara mendapatkan pengalaman seksual yang memuaskan. Itu pria. Motivasi seks untuk dorongan seksual yang jauh lebih tinggi itu alasan utama pria adalah ya karena untuk meredahkan hasrat mereka ya, kebutuhan yang perlu dipuaskan. Tapi bagi wanita itu adalah keintiman dan ikatan emosional. Jadi Bapak Ibu udah melihat perbedaannya ya. Tapi sebetulnya pria juga bisa mengikatkan emosinya kepada wanita itu ya, melalui hubungan seks juga bisa demikian. Oke, yang ini saya sebutkan aja pengalaman seksual terbagi menjadi 5 tahap ya. Kesediaan, gairah, retiu, klimaks, dan pemulihan. Dalam Lukas 6 ayat 31 ya, kita dipanggil memenuhi kebutuhan pasangan sebagaimana kita ingin pasangan memenuhi kebutuhan kita. Saya untuk yang kedua, yang untuk wanita, kebutuhan yang kedua itu adalah percakapan intim ya. Berdasarkan penelitiannya, Harley Willard itu menyarankan mereka perlu memiliki hal yang apa yang dilakukan oleh pasangan yang sedang jatuh cinta ya. Yaitu orang kalau dulu waktu jatuh cinta kan sering ngomong, ya, sering telepon, sering ngajak ketemuan itu berjam-jam. Rasanya itu ingin bertemu ya, ingin berkunjung ke rumahnya, ingin lama-lama bersama-sama. Nah, jadi usulan dari Harley Willard adalah 1 minggu itu usahakan setidaknya 15 jam seminggu untuk perhatian yang tidak terbagi. Nah, jadi kalau suami memberikan 15 jam untuk perhatian yang fokus untuk pasangannya, ya, di mana salah satu tujuan utamanya adalah untuk terlibat dalam percakapan yang intim, saya melihat perceraian akan turun drastis, Bapak Ibu ya. Saya yakin itu. Tapi karena tidak ada kesadaran seperti ini, Bapak Ibu ya. Ya, saya sendiri pun baru mendapatkan konsep ini ya. Berarti wah sangat baik ini. Ya, jadi menyisikan 15 setidaknya 15 jam. Ya, ada orang-orang yang mengatakan, waduh ya enggak bisa ya dan seterusnya. Tapi padahal kalau mau betul-betul mau diaturkan waktunya ya pasti bisa ya. Ini persoalan mau atau tidak mau ya. Pentingnya percakapan. Ada banyak alasan mengapa percakapan itu sangat penting ya untuk pernikahan. Pertama, percakapan itu bagian daripada cara memenuhi kebutuhan emosional. Jadi cara ya saya sendiri sering merasakan ya ketika sudah bercakap-cakap dengan orang begitu ya, dengan pasangan atau dengan orang lain itu ada hati kita ini ada merasa suatu kepuasan begitu ya. Nah, ternyata itu Tuhan pakai percakapan ya. Percakapan itu juga penting dalam pernikahan untuk memecahkan konflik. Yang kedua, alasan kedua mengapa pentingnya percakapan. Ya,
Lalu yang ketiga, percakapan itu penting untuk memenuhi kebutuhan emosional dasar kebanyakan wanita, ya. Saya bersyukur di rumah kami itu ya mulai ada kebiasaan untuk kami berdoa sebelum tidur, sharing, ya, cerita, ya. Itu sangat baik untuk orang bisa curhat begitu ya, anak-anak, istri. Musuh-musuh percakapan intim. Yang pertama ya, menuntut, membuat tuntutan-tuntutan ya. Di sini artinya demanded, nuntut ya, nuntut begitu ya. Lalu bersikap tidak hormat, penuh kemarahan, ya. Terus memikirkan kesalahan, baik yang lalu maupun sekarang. Jadi, jadi fokusnya yang salahnya ya. Nah, ini musuh percakapan. Jadi konsepnya adalah pasangan yang peduli berkomunikasi dengan cara yang peduli ya. Jadi mitra yang peduli berkomunikasi dengan cara yang peduli. Seperti artinya teman itu ya berbicara untuk memberikan informasi, menyelidiki dan memahami. Ya, kalau berteman kan seperti itu ya. Mau memberi informasi, menyelidiki atau memahami. Lalu yang lain lagi mengembangkan minat pada topik pembicaraan favorit masing-masing. Setiap orang punya topik favorit masing-masing. Lalu penyeimbang pembicaraan ya. Jadi kalau satunya banyak bicara, satunya itu kurang bicara, nah diseimbangkan. Nah, supaya sama-sama bisa sharing. Memberi perhatian penuh satu sama lain. Nah, yang lain lagi adalah buat kebutuhan suami ya. Pertama tadi adalah kebutuhan seksual, yang kedua adalah persahabatan rekreasi. Nah, suami-suami itu butuh kalau istrinya itu boleh bersama-sama ya menikmati bersama-sama dalam segala kegiatan-kegiatan apapun bentuknya ya, termasuk Bible study atau apa ya. Ada ungkapan pasangan yang bermain bersama akan tetap bersama ya. Karena ketika satunya lebih senang ini dan satunya lebih senang itu sama-sama berpisah ya. Nah, akhirnya jarang ketemu, jarang ngomong, jarang dunianya berbeda ya. Nah, ini yang menyebabkan nanti ketika ada orang lain yang masuk ya, orang ketiga masuk itu bisa bisa merusak. Karena kenapa? Misalnya si istri tidak memenuhi kebutuhan dari suami untuk ada persahabatan rekreasi ini ya. Jadi ini bisa menjadi satu pertimbangan. Berikutnya adalah kebutuhan istri. Kebutuhan istri tadi sudah tentang afeksi, tentang keintiman dalam bercakap-cakap. Lalu yang ketiga adalah istri ingin suaminya jujur dan terbuka. Artinya suami bisa memberitahu pada pasangan sebanyak mungkin informasi ya tentang diri suami ya, pikiran, perasaan, kebiasaan, suka atau tidak suka, sejarah masa lalu, aktivitas sehari-hari dan rencana masa depan ya. Kejujuran ini bisa berupa kejujuran emosional ya. Kadang-kadang laki-laki nggak terlatih mengenali emosinya Bapak Ibu ya. Karena seperti saya begitu, saya nggak terlatih dengan mengenal emosi karena sejak kecil nggak nggak diajari begitu ya. Jadi baru belajar ketika udah besar. Jadi kadang-kadang mengungkapkan marah itu lambat banget ya. Mengenali marah pun juga lambat. Dan itu betul-betul tidak sehat ya, tapi belajar. Lalu kejujuran historis, ceritakan sejarah masa lalu, kelemahan, kegagalan pribadi, kejujuran saat ini, kejujuran masa depan ya, tentang apa rencana-rencana di masa depan. Nah, kemudian untuk kebutuhan suami yang ketiga itu adalah dia perlu istri yang menarik ya, kecantikan.
Nah, kecantikan itu adalah apa yang wanita bisa lakukan dengan apa yang dia miliki ya. Contoh, dia menjaga berat badannya ya. Ada kejadian waktu seorang wanita itu waktu dia gemuk, dia menguruskan badannya karena dia rindu dia dapat pasangan, dia make up, pokoknya mempercantik diri. Nah, begitu sudah cantik, menarik, dia dapat pasangan. Nah, begitu selesai menikah, dia sudah tidak lagi menjaga berat badannya ya. Jadi artinya penampilannya nggak menarik, begitu ya, gemuk ya. Lalu tidak make up lagi, tidak ini lagi, sehingga akhirnya ceritanya suaminya dapat godaan di luar begitu ya, karena kan suaminya bertemu dengan di dalam dunia kerja itu kan ketemu dengan orang yang pakaiannya rapi ya, wanita yang pakaiannya rapi, pakai minyak wangi ya. Nah, sedangkan kalau wanita terus di rumah pakai daster ya, daster terus, ada istilah dastritis gitu ya. Ya, wanitanya ibu-ibu terus pakai dasteran begitu ya. Jadi tidak menarik begitu. Jadi apalagi bau begitu ya. Nah, itu jadi persoalan memang ya, Bapak Ibu. Karena itu setiap wanita perlu melakukan apa yang dia bisa lakukan dengan tubuhnya ya, postur, gaya rambutnya, pakaiannya, gerakannya, riasan, berat badan dan sebagainya. Bisa minta bantuan dari suami ya, konsultasi dengan profesional teman-teman untuk coba melakukan perubahan-perubahan begitu ya. Kalau sudah baik, no problem begitu ya. Tapi kalau belum, ya sangat baik ini apa namanya ada masukan untuk bahwa pria suami membutuhkan istri yang menarik begitu. Tentu sebaliknya juga demikian ya. Pria pun juga dipanggil untuk pria yang baik begitu ya. Paling tidak eh, mandi 1 kali minimum, kalau bisa 2 kali sikat gigi seperti itu ya, menjaga eh, hi- kesehatan kesehatan higienitasnya. Kemudian kebutuhan dari wanita yang berikutnya yang keempat itu dia membutuhkan cukup uang untuk hidup nyaman ya, dukungan finansial. Ya, ketika bicara tentang uang dan pernikahan, kurang mungkin lebih baik. Artinya mungkin Bapak Ibu pengertiannya adalah uang ini bukan segala-galanya ya. Uang ini bukan segala-galanya. Asalkan cukup, kalau Rasul Paulus bilang asal cukup ada makanan, pakaian cukuplah ya. Jadi seperti yang orang mengejar kekayaan yang berlimpah misalnya sampai akhirnya kerjanya itu tidak bisa ada waktu yang cukup dengan pasangannya Bapak Ibu, itu kan membahayakan relasi-relasi ya, apalagi sampai kerja di luar negeri ya, itu tantangan godaan perselingkuhan sangat besar sekali. Ya, saya punya sepupu yang mengalami seperti itu, suaminya kerja di Kanada, sudah tidak pernah kembali lagi ya. Sudah begitu pergi sampai seterusnya sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ya. Ya, itulah satu kondisi yang tidak mudah. Eh, jadi Bapak Ibu, uang memang dibutuhkan ya. Puji Tuhan kalau kita diberi kecukupan finansial atau bahkan berlebihan, ya itu menjadi satu kebutuhan ya dari pasangan, dari istri. Berarti apa yang penting kita mau lihat standar hidup kita seperti apa, belajar puas ya. Hmm, Belajar untuk membuat anggaran ya. Saya sendiri pun lemah di dalam hal ini Bapak Ibu ya. Perlu banyak perubahan di dalam hal ini. Jadi memang perlu belajar, ada buku-buku yang Bapak Ibu bisa
baca buku tentang masalah mengatur keuangan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dari suami adalah adanya dukungan rumah tangga ya. Eh, Dukungan rumah tangga, support ya. Support di rumah itu artinya supaya rumah bisa rapi, bersih, ya, baik. Jadi itu juga merupakan kebutuhan suami. Kemudian kebutuhan dari istri adalah si ayah, suami itu dapat menjadi ayah yang baik, ya. Komitmen keluarga, ada family commitment yang artinya ayah itu mau punya waktu makan bersama. Sorry, ada waktu berjalan-jalan bersama, bersepeda bersama, ya, mengajari anaknya bersepeda, membaca, menghadiri ibadah gereja, rapat keluarga, bermain papan bersama, membacakan cerita kepada anak-anak sebelum tidur, ya. Ayah itu membantu anak-anak dalam perencanaan keuangan, ada proyek keluarga dan tugas rumah tangga, ya. Jadi bal- dan intinya bagaimana ini menyenangkan buat anak-anak ya, dapat dilakukan bersama sebagai keluarga. Ya, saya dalam hal ini saya berusaha tapi tetap ada kekurangan di sana sini Bapak Ibu ya. Juga dalam hal mendisiplin anak ya, seorang ayah perlu komunikasi dengan istri ya di tempat tersendiri ya. Nah, ini seringkali kesalahan kami termasuk saya bisa konflik di depan anak-anak ya. Mestinya buat kesepakatan dengan pasangan, pelajari cara menjelaskan aturan, pelajari cara konsisten ya, memberi hukuman yang benar, pelajari cara mengatasi kemarahan ya. Jadi artinya ketika anak sudah besar ya, memberi hukuman itu tidak dengan memukul lagi, tidak dengan spanking lagi ya. Ketika anak sudah SD, tidak usah dengan spanking lagi ya, ceples pantatnya dengan rotan tidak usah, tapi udah lewat mengambil hak-hak istimewanya dia ya, misalnya tidak tidak main game ya atau berdiri ya seperti itu. Lalu kemudian ada istilah jangan biarkan peran orang tua bersaing dengan romansa ya. Artinya ketika anak lahir lalu istri itu terus saja fokus kepada anak begitu ya, tidak lagi ada waktu dengan pasangan begitu atau sebaliknya begitu ya. Jadi mestinya peran orang tua ini sama-sama berjalan untuk hubungan yang relasi suami istri ini tetap jalan ya. Karena kenapa Bapak Ibu ya? Karena dalam kehidupan kita itu anak-anak itu suatu hari akan pergi ya. Mereka akan menikah dan punya tempat masing-masing. Yang tinggal suami istri. Karena itu sekarang ini banyak terjadi adalah great divorce ya, orang-orang yang sudah rambutnya putih bercerai ya karena ya itu tadi ya, karena waktu masih masa ada anak-anak mereka fokus ke anak-anak, begitu anak-anak sudah pergi semua mereka sudah seperti orang asing dan akhirnya mereka bercerai. Nah, ini yang saya pikir ini akan melindungi Bapak Ibu kalau pasangan mengerti Pak kebutuhan masing-masing dan berusaha memenuhi kebutuhan emosional ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kebutuhan suami yang kelima ini adalah eh, penghargaan, ya, kekaguman dari pasangannya. Ya. Seorang wanita perlu menghargai suaminya atas apa yang suami sudah miliki, ya, bukan atas apa yang bisa dia jadi atau jika dia memenuhi standar istrinya. Ya, jadi bukan pada apa yang pria itu belum dapatkan ya, tapi apa yang pria itu sudah dapatkan ya. Butuh wanita, istri boleh menghargai itu ya pencapaian-pencapaiannya.
ketika dia tidak dihargai, Bapak Ibu ya, bap- bapak-bapak itu ketika nantinya bertemu ini kejadian banyak sekali terjadi Bapak Ibu ya. Seorang suami punya istri cantik sekali, sukses, hebat, tapi kurang dihargai ya sama sama istrinya. Nah, lalu kemudian dia memiliki pembantu di rumah yang jauh lebih menghargai, menghormati. Meskipun mukanya jelek, nggak ada pendidikan, tapi kemudian akhirnya terjadi perselingkuhan dengan pembantunya. Ya, kenapa? Karena si pembantu ini memenuhi kebutuhan emosionalnya daripada si ini. Tentu sangat-sangat merugikan sebuah keluarga ya. Kalau seandainya istri-istri mengerti ini dan memenuhi kebutuhan, kan alangkah indahnya Bapak Ibu ya. Kita dipanggil dalam janji pernikahan saling memenuhi kebutuhan itu kan. Janji sama Tuhan, janji sama pasangan, tapi ternyata memang dalam perjalanan memang ini nggak jalan, banyak yang nggak jalan. Penghargaan ya nggak ada, ya kurang menghargai, yang yang suami kurang afeksi, ya, yang karena suami kurang afeksi itu akhirnya si istri tidak mau memenuhi kebutuhan seksualitasnya, ya. Nah, ini memang persoalan begitu kompleks, ya. Tetapi paling tidak Bapak Ibu, kalau kita mengerti ini dan kita berusaha melaksanakan, ini kita membentuk keluarga yang anti perceraian, ya. Artinya melindungi ketika suami memenuhi kebutuhan emosional istri ya semampu-mampunya dengan anugerah Tuhan ya dengan konsep secara teologis Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya yang besar. Kasih karunia itu kita bagikan kepada pasangan kita ya. Nah, sama si istri juga menerima kasih karunia dari Kristus yang besar dan sekarang membagikan kasih karunia itu kepada suaminya bukan karena layak. Pasangan itu bukan karena pantas, tapi karena melakukannya untuk Tuhan. Karena mau memuliakan Tuhan. Karena tujuan pernikahan itu adalah memuliakan Allah. Ya, bukan untuk kebahagiaan. Tapi ketika sudah melakukan bagian kita untuk memuliakan Allah, di situ Tuhan memberikan kebahagiaan demi kebahagiaan demi kebahagiaan. Ini sebuah rahasia ya Bapak Ibu. Mengapa banyak artis-artis yang bercerai? Mereka tidak kurang dalam kekayaan, kepandaian, kecantikan, ketenaran, kegantengan, dan lain-lain. Tapi kenapa begitu banyak perceraian? Karena satunya minta dipuaskan, satunya juga menuntut dipuaskan. Ya, satunya minta kamu kasih uang ke saya. Ya, satunya bilang aku nggak mau kasih. Ya, akhirnya perceraian terjadi. Dan sebetulnya kalau mereka mengerti, ya, para artis-artis bintang film ini mengerti kebenaran ini, mereka membangun pernikahan yang baik dan tentu itu sungguh sangat memberkati Bapak Ibu ya. Makanya di balik setiap pria seharusnya ada seorang istri yang mengaguminya ya. Ya, saya sendiri harus mengakui tidak sempurna dalam pernikahan kami banyak kekurangan di sana sini, tapi dengan pengetahuan seperti ini harapannya kita saling mengingatkan. Saya pun mengajari hal ini kepada anak-anak saya ya. Dalam perjalanan naik motor, saya ceritakan ke anak perempuan saya yang kelas 1 SMA, konsep ini, ya, secara inti begitu. Supaya hari-hari jauh-jauh sebelum masuk ke pernikahan, konsep seperti ini sudah dimengerti ya. Tentunya akan sangat menolong daripada tidak mengerti, ya. Daripada babak belur. Tapi saya sendiri jujur saya juga babak belur dalam pernikahan ya, Mas. Saya puji Tuhan tapi sudah memasuki 25 tahun pernikahan. Bersyukur juga sudah apa ya, banyak kesempatan Tuhan berikan untuk belajar dan menerapkan ya, tapi saya bersyukur bisa menikmati pernikahan yang jauh lebih berbahagia dibandingkan 5 tahun yang lalu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya
bersyukur bahwa tidak pernah sia-sia untuk mengerti dan mempraktekkan, dan intinya adalah apa yang kita tabur kita tuai Bapak Ibu ya. Penghakiman yang tidak menghormati sebagai salah satu cara pasangan menghancurkan cinta mereka. Jadi kalau ada menghakimi ya, mengkritik itu tidak melakukan setoran besar ya, malah justru penarikan yang besar ya, penarikan rekening cinta itu menjadi berkurang jauh. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ya untuk bisa itu perlu mengidentifikasi perilaku mana yang membangun, mana yang merusak rasa kagum ya. Lakukan transaksi, saling memahami yang mana yang perlu diubah, yang mana perlu ditambahkan. Lalu ada cara menghadapi perselingkuhan bagaimana ya. Jadi banyak kisah-kisah yang diberikan di dalam buku itu ya Bapak Ibu ya. Kisah-kisah perselingkuhan itu di apa itu namanya diberikan, lalu diberikan cara-caranya menghadapinya Bapak Ibu. Hmm, Kemudian saya terakhir adalah dari tidak cocok menjadi tidak tertahankan, tidak dapat ditolak ya. Maksudnya apa? Maksudnya maksudnya apa itu dari tidak cocok menjadi tidak dapat ditolak ya, irresistible ya. Artinya Bapak Ibu, ketika seorang suami betul-betul memberi kasih sayang kepada istrinya ya, suami ini peduli melalui kata-kata, kartu, bunga, hadiah dan sopan santun. Dia mau memeluk, mencium berulang kali setiap hari, menciptakan lingkungan kasih sayang yang jelas ya, berulang kali mengungkapkan kepedulian. Nah, kalau ada suami yang betul-betul menerapkan kasih sayang, lalu menyisihkan waktu untuk percakapan, ya, bicara yang topik yang dia menikmati percakapan, tidak menuntut, menghakimi atau marah, ya, selalu informatif, konstruktif, ya, suami yang demikian ini, Bapak Ibu, dia berbicara dengan sebanyak yang dia inginkan dan dia merespons dengan minat, dia tidak pernah terlalu sibuk ya, untuk berbicara ini. Jadi ini menjadi suami yang irresistible ya. Jadi sesuatu yang nggak mungkin ini ditolak gitu. Kalau ketika ada suami yang penuh kasih sayang, mau kasihkan waktu percakapan, dia mau jujur ya, mau menceritakan segala hal tentang dirinya ya, tanpa menyembunyikan apapun. Dia menjelaskan perasaan positif, negatifnya, masa lalunya, jadwal hariannya, rencananya untuk masa depan. Dia tidak pernah meninggalkan pesan kesan palsu ya, jujur dengan pikiran, perasaan, niat dan perilakunya. Lalu suami yang memberikan dukungan finansial, dia mengambil tanggung jawabnya ya, mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya. Dia meningkatkan keterampilannya untuk meningkatkan gajinya. Dia tidak bekerja berjam-jam yang menjauhkan diri dari istrinya, tetapi mampu memberikan dukungan yang diperlukan ya dengan bekerja yang 40 hingga 50 jam seminggu. Artinya masih ada waktu 15 jam untuk pasangannya, begitu ya. Kalau waktu bekerja 40 sampai 50 jam ya yang sehat begitu ya. Jadi masih ada waktu untuk memberikan untuk istrinya 15 jam, untuk waktu luangnya sendiri 20 jam, Bapak Ibu ya. 20 jam itu udah waktu untuk dirinya sendiri. 15 jam untuk pasangannya, masih ada waktu untuk tidur apa ya Bapak Ibu. Lalu komitmen keluarga, suami yang menghabiskan waktu dan tenaga cukup untuk memperhatikan perkembangan moral dan pendidikan anak-anaknya, membacakan buku, olahraga bersama, sering mengajak anak-anak keluar. Ya, ini parentingnya ya, suami yang mau menjadi papa
ya, membaca buku, menghadiri kuliah bersama istrinya tentang perkembangan anak, mendiskusikan metode, tujuan pelatihan, ya, dia melakukan pendisiplinan ya dengan baik. Jadi ada perhatian sebagai papa. Nah, kemudian istri pun juga menjadi istri yang tidak bisa ditolak atau irresistible ya. Artinya istri yang bisa memenuhi 5 kebutuhan emosional suaminya. Istri yang seperti apa? Istri yang memenuhi kebutuhan ini dengan menjadi pasangan seksual yang luar biasa. Dia mempelajari respon seksualnya sendiri, mengenali, memahami apa yang membuatnya merasa terbaik. Dia berbagi informasi ini dengan pasangannya, bersama-sama belajar memiliki hubungan seksual yang keduanya bisa merasakan ini memuaskan dan menyenangkan. Ya. Kemudian persahabatan rekreasi ya. Jadi istri yang mengembangkan minat pada aktivitas rekreasi yang paling disukai ya bersama suaminya. Dia menikmati waktu itu ya. Dia menjadi teman rekreasi favorit suaminya ya. Dia mengasosiasikan dirinya dengan momen-momen relaksasi yang paling menyenangkan baginya. Ya. Jadi waktu-waktu itu menjadi waktu-waktu yang ini ya. Lalu istri yang menjaga kebugaran fisik dengan diet, olahraga, merawat rambut, make up, pakaiannya dengan baik, yang menarik dan berkelas begitu ya, Bapak Ibu, bukan berarti mahal tapi yang pantas itu ya. Dia merasa tertarik padanya secara pribadi dan bangga padanya di depan umum. Ya, istri yang bisa menghargai dirinya ya. Lalu dukungan domestik, istri yang menciptakan rumah tangga menjadi tempat yang nyaman ya, mengelola tanggung jawab rumah tangga dengan cara yang eh, membuat keluarganya senang berada di dalam rumah tangganya ya. Lalu istri yang mengagumi, menghargai suaminya lebih dari siapapun. Dia mengingatkan akan nilainya dan pencapaiannya serta membantu memelihara kepercayaan dirinya. Dia menghindari mengkritiknya. Dia bangga ya, istri bangga pada suaminya bukan karena kewajiban tapi karena rasa hormat yang mendalam terhadap pria yang dia kenal lebih baik daripada siapapun. Ya, jadi kalau ini Bapak Ibu, suami istri bisa saling memenuhi kebutuhan emosionalnya, Bapak Ibu, betapa indahnya ya. Gambaran seperti Kristus yang memenuhi kebutuhan kita akan kasih sayang, pengorbanan dirinya diberikan habis-habisan, mengangkat kita menjadi anaknya, menghormati kita menjadi miliknya. Seperti itulah gambaran Bapak Ibu, gambaran gereja dengan Kristus yang nanti akan gereja ini dikuduskan di dunia ini, nanti akan ketika betul-betul di surga nanti kita akan betul-betul kudus secara totalitas ya. Sekarang ini masih secara status kita orang kudus ya, tapi nanti begitu masuk di dalam di surga nanti kita akan betul-betul eh, betul-betul dikuduskan ya secara total. Jadi mari Bapak Ibu kita mengerti kebenaran ini, kita saling memberikan kasih karunia ini kepada pasangan masing-masing. Apakah kita mau ya? Jadi kalau boleh ada kebutuhan ini bisa menjadi diskusi pasangan ya. Kebutuhan seksual itu kalau dari 1 sampai 10, kebutuhan kita ini seberapa banyak ya. Waktu rekreasi bersama, kalau suami istri 1 sampai 10, kita di nomor berapa ya? Ini kuesionernya ya. Daya tarik fisik 1 sampai 10 berapa ya? Ini tiap orang bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kekaguman rumah tangga, support rumah tangga, nah ini bisa berbeda-beda Bapak Ibu ya. Lalu untuk wanita, kelekatan emosional, kasih sayang itu tadi 1 sampai 10 ya. Kalau 10 itu yang dia paling butuhkan. Nah,
1 sampai 10 dia berapa? Ini bisa berbeda-beda, ini bisa menjadi bahan diskusi Bapak Ibu dengan pasangan. Percakapan bermakna, kejujuran, keterbukaan, perlindungan dan rasa aman, komitmen keluarga. Setiap orang boleh berbeda-beda Bapak Ibu. Tapi paling tidak kita mengerti ini hasil research ya dari puluhan ribu keluarga yang kita bisa manfaatkan untuk kita berikan kepada pasangan kita membangun hubungan yang eh, anti perceraian Bapak Ibu. Kita berjuang bersama-sama membangun keluarga yang baik. Ya, tentunya kita rindu materi-materi ini makin banyak dipahami oleh banyak orang. Saya stop di sini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu yang ingin menambahkan, ingin melengkapi, ingin berkomentar, ingin bercerita atau bertanya, silakan ya. Saya beri kesempatan Bapak Ibu. Kita di sini sama-sama belajar ya. Ini konsep yang idealnya seperti ini, tapi saya tahu saya sendiri tidak ideal, banyak kekurangan di sana sini, tetapi kalau kita mengerti, paling tidak kita mau menerapkannya dengan anugerah Tuhan. Sehingga pernikahan kita ini, kita melindungi pernikahan kita ini ya, karena memang iblis ingin menghancurkan. Ya kita dipanggil melindungi. Silakan mungkin di sini akan ada yang melengkapi ya, karena ada yang orang-orang yang di dunia dunia yang yang bisa melengkapi materi ini. Silakan kalau ada Bapak Ibu.